Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Henry Ega Putra. NIM saya 1825111. Saya mahasiswa Universitas Pasir Pengarayan, program studi manajemen. Sebelumnya yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian, yaitu Bapak Purwantoro MSI, dan yang saya banggakan teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini saya diberikan 10 buah soal, yaitu tentang metodologi penelitian. Untuk itu, melalui video ini saya akan mencoba menjawab satu persatu soal yang diberikan oleh Bapak dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Untuk yang pertama, jelaskan pengertian riset, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Jadi, riset adalah penelitian. Berasal dari kata re dan search. Mencari sesuatu yang baru menjadi hakikat dari kata research. Bagaimana kita mencari sesuatu yang baru, mencari sesuatu di belakang kejadian, fenomena, atau mencari penyelesaian masalah lewat riset atau penelitian. Secara umum, yang dimaksud dengan penelitian atau research adalah proses penyelidikan yang bersifat aktif, tekun, dan sistematis, yang tujuannya untuk menentukan, menafsirkan, dan mengkaji fakta. Pandangan lain mengatakan bahwa pengertian penelitian atau riset adalah proses investigasi sistematis yang mempelajari berbagai bahan dan sumber untuk menyusun fakta dan mencapai kesimpulan baru. Jadi selanjutnya, setelah kita lihat dari perumusan masalah ini berguna untuk mempermudah dalam melaksanakan penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah antara lain. Contohnya, bagaimana keadaan sosial masyarakat di sekitar hutan Desa Kotoruang, Kecamatan Rokan 4 Koto, Kabupaten Rokan Hulu. Bagaimana pengelolaan tanah yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Kotoruang, Kecamatan Rokan 4 Koto, Kabupaten Rokan Hulu. Bagaimana dampak adanya tanah bagi masyarakat di Desa Kotoruang, Kecamatan Rokan 4 Koto, Kabupaten Rokan Hulu. Selanjutnya, jika kita lihat dari tujuan penelitian, rumusan masalah ini berguna untuk mempermudah dalam melaksanakan penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka dapat kita rumuskan beberapa masalah antara lain. Yang pertama, mengetahui keadaan sosial masyarakat di Desa Kotoruang, Kecamatan Rokan 4 Koto, Kabupaten Rokan Hulu. Mengetahui pengelolaan tanah yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Kotoruang, Kecamatan Rokan 4 Koto, Kabupaten Rokan Hulu. Selanjutnya, mengetahui dampak adanya tanah bagi masyarakat di Desa Kotoruang, Kecamatan Rokan 4 Koto, Kabupaten Rokan Hulu. Selanjutnya, jika kita lihat dari manfaat penelitian, yaitu terdapat dua manfaat. Yang pertama, manfaat teoritis, dan yang kedua, manfaat praktis. Untuk manfaat teoritis, dapat menambah ilmu pengetahuan bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya tentang tanah di Desa Kotoruang ini. Yang kedua, memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan dan pelestarian hutan. Dan yang ketiga, menambah wawasan dan pengetahuan tentang keadaan sosial masyarakat di sekitar hutan lindung di Desa Kotoruang. Dan yang kedua, manfaat praktis. Manfaat praktis diantara lain memenuhi salah satu syarat guna meraih gelar sarjana program studi manajemen Fakultas Ekonomi di Universitas Pasir Pengarayan. Yang kedua, penelitian ini diharapkan dapat melengkapi koleksi penelitian ilmiah di perpustakaan khususnya mengenai tanah hutan lindung di desa-desa. Yang ketiga, sebagai referensi bagi pemecahan masalah yang relevan dengan penelitian ini. Baik, itulah tadi jawaban saya untuk soal yang pertama tentang pengertian riset, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Baik, kita masuk untuk pertanyaan yang kedua. Untuk memulai sebuah penelitian, seorang peneliti haruslah dapat menetapkan masalah penelitian dengan tepat dan benar. Jelaskan. Menurut saya benar. Alasannya adalah penelitian selalu dihadapkan pada 3 masalah utama, yakni waktu, biaya, dan tenaga. Atas dasar ketiganya ini, maka peneliti mengupayakan untuk memberi batasan penelitiannya. Batasan yang dimaksud supaya penelitiannya dilaksanakan tidak meluas tetapi tetap fokus pada objek yang ingin diteliti.
Disinilah pentingnya peneliti merumuskan masalah terlebih dahulu. Kesalahan merumuskan masalah dapat melahirkan instrumen penelitian menjadi luas. Instrumen penelitian berupa variabel-variabel yang akan diteliti. Semakin banyak variabel yang diteliti, maka semakin besar pula biaya yang dikeluarkan. Waktu penelitian menjadi lama dan memerlukan tenaga yang banyak. Itulah jawaban untuk nomor 2. Baik, kita lanjutkan. Jelaskan apa yang disebut dengan masalah. Masalah yaitu suatu yang timbul baik dari internal maupun dari eksternal yang berdampak negatif terhadap diri sendiri maupun kelompok orang dan harus diselesaikan agar tidak berdampak lebih besar ancamannya. Masalah adalah suatu pernyataan tentang keadaan yang belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Biasanya sebuah masalah dianggap sebagai suatu hal yang harus dipecahkan atau diselesaikan. Baik, selanjutnya yaitu soal yang keempat. Sebutkan dan jelaskan paling sedikit 3 sumber masalah penelitian. Kemudian uraikan 1 contoh masalah penelitian bidang manajemen di sekitar Anda. Yang pertama itu masalah sosial. Masalah sosial dapat pula menjadi sumber masalah penelitian. Misalnya, sering menjadi perkelahian siswa antar sekolah dapat memunculkan pertanyaan tentang efektivitas pelaksanaan pendidikan moral dan agama serta pembinaan sikap disiplin. Banyaknya pengangguran lulusan perguruan tinggi menimbulkan pertanyaan tentang kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan masyarakat. Yang kedua itu situasi praktis. Dalam pembuatan keputusan tertentu, sering mendesak untuk dilakukan penelitian evaluatif. Hasil sangat diperlukan untuk dijadikan dasar pembuatan keputusan lebih lanjut. Dan yang ketiga yaitu pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi dapat memunculkan masalah yang memerlukan jawaban empiris, mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam menurut Purwanto, MPD 109/111. Selanjutnya 1 uraian masalah bidang manajemen di sekitar saya. Jadi masalah penelitian ini saya ambil dari sumber pengalaman pribadi saya. Jadi saya pernah melakukan pengobatan di salah satu pusat kesehatan. Itu saya melihat sebagian pegawainya sibuk dengan urusan pekerjaan masing-masing atau posisi masing-masing, dan ada juga sebagian sibuk dengan kegiatan yang bukan hal pekerjaan. Yang mana yang saya lihat waktu itu sibuk dengan arisan di waktu jam dinas. Dan saya rasa juga kurang begitu ramah ya dengan calon pasien ataupun masyarakat yang berobat pada waktu itu. Dan hal ini menjadi sumber masalah tentunya. Dan inilah yang menyebabkan masyarakat malas untuk menggunakan pelayanan publik atau pelayanan umum yang disediakan oleh pemerintah. Salah satunya karena hal seperti ini. Maka oleh itu hal ini harus kita lakukan penelitian, yang mana penelitian ini harus memecahkan masalah agar pelayanan publik yang ada di daerah kita ini khususnya dapat lebih baik dan lebih tahu dengan posisi masing-masing, yaitu untuk melayani masyarakat dengan sepenuhnya. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan untuk pertanyaan yang kelima. Jelaskan kriteria mensyaratkan suatu masalah penelitian akan layak diteliti. Kriteria mensyaratkan suatu masalah dikatakan layak. Masalah penelitian hendaknya masih baru atau orisinil. Pengertian baru di sini maksudnya adalah bahwa masalah tersebut belum pernah diungkap atau dilakukan penelitian oleh orang lain. Masalah penelitian hendaknya juga aktual. Pengertian aktual di sini adalah masalah tersebut benar-benar terjadi atau berlangsung di dalam masyarakat. Masalah penelitian ini tidak boleh berpijak pada kenyataan di masyarakat, dan masalah tersebut memang harus menjadi masalah. Menjadi masalah masyarakat, bukan masalah peneliti. Harus mempunyai nilai yang praktis. Artinya, hasil penelitian harus dapat menunjang kegiatan praktis atau dapat dilaksanakan. Suatu penelitian untuk kepentingan apapun dan jenis penelitian apapun selalu memerlukan sumber daya, baik tenaga, pikiran, biaya, dan waktu. Juga harus memadai, artinya masalah yang diangkat menjadi masalah peneliti harus dibatasi ruang lingkupnya, tidak terlalu luas dan tidak terlalu sempit, disesuaikan dengan sumber daya. Harus mempunyai kemampuan peneliti dan di bidang yang hendak Anda teliti.
apabila tidak mempunyai kemampuan tersebut, penelitinya kurang dapat dipertanggungjawabkan dengan baik dari segi akademis maupun dari segi praktisnya. Dan selanjut ke pertanyaan ke-6, apakah setiap peneliti harus menggunakan hipotesis? Coba jelaskan. Menurut saya, walaupun hipotesis penting sebagai arah dan pedoman kerja dalam penelitian, namun tidak semua penelitian mutlak harus memiliki hipotesis. Penggunaan hipotesis dalam suatu penelitian didasarkan pada masalah atau tujuan si peneliti atau tujuan penelitian. Dalam masalah atau tujuan penelitian tampak apakah peneliti menggunakan hipotesis atau tidak. Jadi jawaban saya, tidak harus ya selalu setiap penelitian itu menggunakan hipotesis. Jadi tergantung si peneliti dan tergantung penelitiannya. Selanjutnya yaitu pertanyaan yang ke-7, jelaskan apa yang dimaksud dengan hipotesis ya. Baik, hipotesis atau anggapan dasar adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Dugaan jawaban tersebut merupakan kebenaran yang sifatnya sementara yang akan diuji kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian. Dan selanjutnya yaitu pertanyaan ke-8, sebutkan sumber-sumber untuk membuat hipotesis. Sumber-sumber membuat hipotesis, yang pertama itu dari peneliti itu sendiri. Yang kedua, dari teori konsepsi, yaitu bahwa teori-teori dan konsep-konsep yang sudah ada lalu dikendalikan sedemikian rupa sehingga dapat dibentuk suatu hipotesis penelitian. Dan yang ketiga, hasil penelitian terdahulu, yaitu hasil penelitian yang sudah ada disusun kembali menjadi hipotesis yang kemudian diuji kembali kebenarannya. Baik, selanjutnya yaitu soal ke-9. Dalam penelitian diharuskan untuk melakukan pengolahan data. Menurut Anda, pentingkah melakukan pengolahan data? Jelaskan. Jadi sebelum kita menjawab penting atau tidaknya pengolahan data, terlebih dahulu kita harus tahu apa itu data, apa itu pengolahan data, dan apa tujuan pengolahan data. Untuk data adalah suatu penggambaran fakta, pengertian instruksi yang dapat disampaikan dan diolah oleh manusia atau mesin. Contohnya, data berupa angka, karakter, alfabet, simbol, gambar, suara, dan lain-lain. Dan untuk pengolahan data adalah pengubahan atau transformasi simbol-simbol seperti nomor dan huruf untuk tujuan peningkatan kegunaannya. Dan apa tujuan dari pengolahan data? Tujuan dari pengolahan data ialah untuk mengambil informasi asli atau data dan darinya menghasilkan informasi dan informasi lain dalam bentuk yang berguna atau hasil dari data tersebut kita olah dan nantinya akan menjadi sebuah hasil ataupun informasi. Jadi menurut saya pengolahan data dalam kehidupan di sebuah sistem itu sangat penting karena sangat membantu sekali dalam sebuah sistem yang kompleks sangat terbantu oleh pengolahan data karena selain dapat menyimpan pengolahan data juga dapat membantu mencari data bila diperlukan. Baik, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang terakhir atau pertanyaan yang ke-10. Setelah melakukan pengolahan data, kita sebagai peneliti diminta untuk melakukan intervensi data yang kita olah. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan intervensi data. Dan berikutnya, berikan contoh intervensi data. Pengertian intervensi merupakan salah satu bentuk ikut campur dalam urusan negara lain yang mempunyai sifat diktatorial. Fungsi dari intervensi yaitu salah satu cara untuk merampungkan sengketa internasional. Contoh intervensi data. Menurut saya, seorang peneliti harus ikut dalam pemecahan permasalahan penelitian yang hendak ia teliti. Di antaranya si peneliti harus menggunakan data yang sesuai atau instrumen yang sesuai dengan penelitian yang hendak ia jalankan. Dan data yang diberikan hendaknya itu tidak dibuat asal-asalan. Dan sumber data pun harus valid agar penelitian yang kita jalankan itu real, tidak penelitian asal-asalan seperti itu. Mungkin itulah jawaban saya dari 10 pertanyaan yang diberikan oleh dosen pengampu saya, yaitu Bapak Purwantoro MSI. Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan, dan
Mungkin terdapat beberapa kesalahan atau silap kata dari penyampaian jawaban yang saya berikan, saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa.